Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak soleh dan solehah kelas 4? Semoga anak-anak dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang dan bertemu kembali pada pembelajaran matematika. Pada hari ini kita akan belajar tentang cara mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah agar apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bu Guru akan menjelaskan tentang cara mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal. Ada dua cara yang dapat kita gunakan untuk mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal. Cara yang pertama yaitu dengan mengubah penyebutnya terlebih dahulu menjadi 10, 100, 1000, atau seterusnya. Cara yang kedua yaitu dengan pembagian bersusun atau pembagian poroh gapit. Kita mulai belajarnya ya anak-anak. Mengubah pecahan biasa menjadi bentuk desimal. Seperti yang sudah Bu Guru sampaikan di awal, kita bisa mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal dengan cara yang pertama, yaitu dengan mengubah terlebih dahulu penyebutnya menjadi 10 atau 100 atau 1000 dan seterusnya. Di sini Bu Guru menegaskan kembali bahwa cara ini bisa digunakan hanya apabila penyebutnya memungkinkan dapat kita ubah ke 10 atau ke 100 atau ke 1000. Jika tidak memungkinkan, maka kita pakai cara yang kedua. Apa tadi ayo? Yaitu menggunakan pembagian bersusun atau poroh gapit. Untuk lebih memahami lagi bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi bentuk desimal dengan menggunakan cara yang pertama, maka Bu Guru mempunyai beberapa contoh soal. Nah, ini yang pertama. Berapakah bentuk desimal dari 2/5? Kita perhatikan. Di sini penyebutnya 5. Kira-kira bisa tidak penyebutnya ini kita ubah menjadi 10? Bisa ya. Kira-kira dikalikan berapa ya anak-anak? Nah, ada catatan dari Bu Guru. Catatannya, untuk mengubah penyebut menjadi 10, anak-anak dapat mengalihkan dengan angka 2 atau 5. Menyesuaikan dengan penyebut pada pecahan yang mau kita ubah. Kalau di sini pecahannya 5, penyebutnya pecahan 5, berarti kita kalikan dengan berapa ya anak-anak? Dengan 2. Nah, kita kalikan 2. 5 dikali 2, maka untuk hasilnya 10. Karena penyebutnya dikalikan 2, maka pembilangnya juga dikalikan 2. Nah, 2 kali 2 hasilnya 4. Nah, sekarang menjadi 4/10. Karena 4/10, maka nanti jawabannya pasti ada satu angka di belakang koma. Agar lebih jelas, kita tulis dulu polanya. Koma, titik, titik. Nah, satu angka di belakang koma. Nah, titik-titik ini kita tuliskan angka pembilangnya. Nah, dituliskan pembilangnya. Di sini pembilangnya kan 4. Maka tinggal kita tulis saja 4. Nah, karena pembilangnya cuma satu angka saja, maka di depan koma tinggal kita beri angka 0. Hasilnya 0,4. Jadi 2/5 bentuk desimalnya sama dengan 0,4. Bagaimana anak-anak hebat? Apakah sudah mengerti? Oke, kita lanjutkan contoh soal yang kedua.
2/3. Ubahlah ke bentuk desimal. Kita perhatikan penyebutnya terlebih dahulu. Di sini penyebutnya adalah 4. Kira-kira bisa enggak ya kalau 4 itu diubah menjadi 10? Tidak bisa. Karena 4 ini tidak bisa dikalikan berapapun menjadi 10 ya. Karena tidak bisa, maka kita coba menjadi 100. Nah, ini ada catatannya dari Bu Guru. Untuk mengubah penyebutnya ke 100, anak-anak bisa mengalihkan dengan angka-angka ini 2, 4, 5, 25. Menyesuaikan dengan penyebut yang akan kita ubah. Di sini penyebutnya kan 4. Kira-kira dikalikan berapa supaya menjadi 100 ya? Dikalikan 25. 4 kali 25 hasilnya 100. Untuk pembilangnya juga dikalikan 25. Nah, 3 kali 25 hasilnya 75. Hasilnya 75 per 100. Karena per 100, maka jawabannya pasti ada 2 angka di belakang koma. Nah, 2 angka di belakang koma. Koma, titik-titik, titik-titik. Nah, maka titik-titiknya ini, 2 angka di belakang koma ini diisi dengan pembilangnya, yaitu 75. Lalu di depan koma kita beri angka 0. Jadi 3/4 bentuk desimalnya, 3/4 bentuk desimalnya yaitu 0,75. Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Biar semakin paham, kita lanjut pada contoh soal yang ketiga. 5/8, ubahlah menjadi bentuk desimal. Di sini penyebutnya 8. Kira-kira bisa enggak kita ubah ke 10? Bisa enggak? Tidak bisa. Kalau kita ubah ke 100, bisa enggak? Tidak bisa juga kan? Kalau begitu kita coba ubah ke 1000. Oke, kita coba ya. Untuk mengubah penyebutnya ke 1000, kalian bisa mengalihkan dengan salah satu angka ini. Nah, ini salah satu angka ini ya. Di sini penyebutnya kan 8. Kira-kira 8 dikalikan berapa ya yang hasilnya itu 1000? Berapa ya? Dikalikan 125. 8 dikalikan 125 itu hasilnya 1000. Nah, pembilangnya juga dikalikan 125. 5 kali 125 hasilnya 625. Sehingga hasilnya menjadi 625 per 1000. Karena per 1000 maka ada 3 angka di belakang koma. Koma 1, 2, 3. Nah, 3 angka itu kita isi dengan angka dari pembilangnya. Nah, kita isi 6, 2, 5. Kalau depannya kita beri angka 0, maka 625 per 1000 bentuk desimalnya adalah 0,625. Bagaimana anak-anak hebat kelas 4? Apakah sudah paham dengan penjelasan Bu Guru? Semoga kalian paham ya, Nak. Kita melanjutkan ya. Nah, sekarang kita belajar lagi tentang mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal dengan menggunakan cara yang kedua. Apa ayo cara yang kedua? Yaitu pembagian bersusun atau pembagian poroh gapit. Di sini Bu Guru akan memberikan contoh soal. Yang pertama, 2/5. 2 dibagi 5 itu Nah, 2/5 itu artinya 2 dibagi 5. Bisa enggak 2 dibagi 5? Tidak bisa ya. Kenapa Bu Guru kok enggak bisa? Karena 2 ini lebih kecil angkanya dari angka 5. Karena tidak bisa, maka kita tambahkan 0. Kemudian
di bagian jawaban sini, nah kita beri 0, kita tulis 0, lanjutnya 20 dibagi 5 hasilnya 4. 4 dikalikan 5 hasilnya 20. Nah, 20 dikurangi 20 hasilnya 0. Habis ya. Maka jawabannya 2/5 sama dengan 0,4. Ini 0,4 diletakkan di sini 0,4. Udah lanjut. Soal yang kedua, 3/4. 3/4 sama saja dengan 3 dibagi 4. Nah, 3 dibagi 4 itu bisa apa tidak ya? Tidak bisa ya, karena 3 itu lebih kecil. Karena 3 itu lebih kecil dari 4. Karena tidak bisa, maka kita tambahkan 0. Dan di bagian jawaban kita kasih 0,0. Lalu 30 dibagi 4 hasilnya kita cari. 4 dikalikan berapa ya yang hasilnya 30 atau mendekati 30? Kira-kira 4 dikali berapa ya anak-anak? Dikalikan 7, ya kan? Karena 4 kali 7 itu hasilnya 28. Kalau dikalikan 8 Bu Guru, itu kan hasilnya 32, kebanyakan. Maka tidak boleh. Berarti yang paling mendekati yaitu 4 kali 7. Nah, 4 kali 7. 4 kali 7 hasilnya 28. Kita kurangi ya. 30 dikurangi 28 hasilnya 2. Karena 2 dibagi 4 itu tidak bisa, maka kita tambahkan 0 lagi. 20. 4 kali berapa ya yang hasilnya mendekati 20? 4 kali 5. Nah, 5 dikalikan 4 hasilnya 20. 20 dikurangi 20, 0. Habis ya anak-anak. Maka hasilnya 0,75. Kita lanjutkan ya contoh berikutnya. Contoh yang ketiga. 5/8. 5/8 sama dengan 5 dibagi 8. Nah, 5 dibagi 8 bisa enggak? Tidak bisa kan? Maka kita tambahkan 0 di bagian jawaban. Di bagian ini. 5, kita jadikan 50. Ketika kita tambahkan 0, maka di bagian jawaban kita kasih tulisan 0, sekarang 50 dibagi 8. Kita cari 8 dikali berapa ya yang hasilnya 50 atau mendekati 50. Kira-kira dikalikan berapa ya? Kalau dikali 6 hasilnya 8 kali 6 itu 48. Kalau dikalikan 5 hasilnya 40. Masih kurang ya. Kalau dikalikan 7 hasilnya 56, kebanyakan. Maka yang paling mendekati yaitu 8 dikalikan 6. Hasilnya 48. 8 dikalikan 6. Hasilnya 48. Nah, kita kurangi ya. 50 dikurangi 48 hasilnya 2. 2 dibagi 8 bisa enggak? Karena tidak bisa kita tambahkan 0 lagi. Nah, 20 dibagi 8. Kita cari 20 dibagi 8 yang bisa mendekati berarti 2. 2 kali 8 hasilnya 16. Kita kurangi lagi ya. Hasilnya 4. 4 kita bagikan 8. 4 kita bagikan 8 tidak bisa ya. Jadi kita tambahin 0 lagi. 40. Berapa dikalikan 8 atau 8 dikalikan berapa yang hasilnya 40? Kalikan 5. Hasilnya 40 ya. 40 dikurangi 40
Hasilnya 0. Habis ya anak-anak. Berarti hasilnya 0,625. Nah, 0,625. Oke, Bu Guru beri contoh satu lagi ya, agar anak-anak lebih paham lagi. 2/3. 2/3 itu sama dengan 2 dibagi 3. Bisa tidak? Tidak bisa kan? Karena 2 lebih kecil dari 3. Karena tidak bisa, maka kita tambahkan 0. Nah, pada bagian jawaban juga kita tulis 0, sekarang jadi 20 dibagi 3. 20 dibagi 3. Nah, kita cari 3 kali berapa ya yang hasilnya mendekati 20? Kalau 3 kali 5, 15. 3 kali 6, 18. 3 kali 7, 21 kebanyakan. Berarti yang paling mendekati itu 3 kali 6. Sama dengan 18. Jadi 20 dibagi 3 didapat 6. 6 dikali 3 hasilnya 18. Kita kurangkan. Nah, hasilnya 2. 2 dibagi 3 juga tidak bisa. Nah, kita tambahkan 0 lagi. 20 dibagi 3 berapa ya? 8. 20 dibagi 3 lagi, 6 lagi. Berapa? 18. Kita kurangi lagi. Nah, hasilnya 2. 2 dibagi 3 kan tidak bisa. Kita tambahkan 0 lagi. Nah, 20. 3 kali berapa yang mendekati 20? 6 lagi. 6 hasilnya 18. Nah, kita kurangi lagi. Masih sisa 2 lagi. Nah, karena ini sisa 2 lagi, begitu seterusnya. Kalau kita lanjutkan ya tidak ada habisnya, bakal panjang. Bakal hasilnya nanti 0,6666 dan seterusnya. Jadi kita cukupkan 2 angka saja di belakang koma. Caranya dengan kita bulatkan 0,66. 0,66 ini kita bulatkan menjadi 0,67. Jadi bentuk desimal dari 2/3 itu adalah 0,67. Nah, itu tadi cara mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal menggunakan pembagian bersusun atau porogapit. Terima kasih sudah memperhatikan materi yang telah Bu Guru jelaskan hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua ya anak-anak hebat. Nah, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.